Alhamdulillah Bank Sampah Sahabat Alam ini udah hampir 1 tahun berdiri sejak 19 Mei 2024 dan kita adalah komunitas yang bergerak di sosial lingkungan gitu. Jadi kita bergerak bagaimana mengedukasi masyarakat di tahap awal ini tentang pengelolaan sampah, terutama mengenai pemilahan sampahnya gitu. Dan kita di Bank Sampah ini mewadahi terkhususnya adalah sampah-sampah anorganik gitu. Dan alhamdulillah progres yang kita lakukan 1 tahun ini kita lakukan edukasi di tahap awal ini, kemudian kita juga lakukan aksi juga beberapa program kerja kita, mulai dari talk show, kita mengundang aktivis, influencer ya, itu talk show pertama kita. Kemudian kita juga lakukan aksi bersih di lapangan Merdeka, roadshow edukasi di lebih dari 30 tempat, mulai dari instansi, komunitas, kampus kita udah lakukan, dan sampai juga kita melakukan edukasi pengolahan sampah secara organik juga gitu, bukan hanya anorganik, tapi kita juga lakukan edukasi organiknya untuk mengelola sampah organik. Jadi pas waktu akhir tahun 2023 sampai ke awal 2024 itu kan terjadinya banjir secara besar dan menyeluruh. Itu sejarah ya, luar biasa banjir, banjir. Nah, karena aku tuh latar belakangnya pada saat itu bekerja sebagai edukator lingkungan, aku tuh menyadari bahwasanya ini masalah yang luar biasa besarnya, urgent, mendesak gitu, dan perlu antisipasi dari masyarakat, pemerintah, semua elemen yang ada di Kerinci dan juga Sungai Penuh untuk mengatasi masalah banjir. Aku itu pengen memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya ini masalah lingkungan ini urgent, apalagi pada saat ini gitu kan. Nah itu contoh kasus itu. Aku tidak ingin bahwasanya untuk yang akan datang terjadi lagi masalah yang sama, masalah sama kayak itu. Jadi itulah yang membuat aku tuh pengen menjadi relawan di Bank Sampah untuk ikut terjun langsung gitu, dan juga memberikan edukasi ke masyarakat. Jadi saya sebelumnya adalah lulusan Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Andalas. Jadi di HI kita punya quote saya. Hal itu adalah think globally and act locally. Kita paham banget ya sekarang itu isu climate change itu skala besar. Tapi gimana kita lihat secara lokal? Nah di lokal ini kita lihat bagaimana nih lingkungan kita, tempat kita hidup, tempat kita melakukan ekonomi dan sebagainya. Gimana nih? Ternyata ada masalah, yaitu sampah. Kita tahu semuanya kan. Sampah itu kan astagfirullahaladzim. Di setiap sudut ya Allah, apalagi di pasar Dan sebelumnya saya kembali lagi pada experience saya sendiri ya Kak. 2024 saya punya teman dari Taiwan. Saya undang ke sini. Kita bawa lah ya jalan-jalan, kita perkenalan pariwisata ya kan. Gitu. Tapi ini yang sangat menohok. Dia bilang gini, Putri, Indonesia is beautiful, but rubbish everywhere. Jadi dari sana saya malu, saya sebagai orang lokal, tapi benar juga apa yang dibilang dia gitu. Benar. Makanya dari sana saya melihat teman saya kebetulan sudah bergabung di Bank Sampah. Harapan saya pribadi untuk Bank Sampah Sahabat Alam, semoga kedepannya jauh lebih baik ya, program kerjanya semakin banyak yang terjalankan, semakin banyak yang support ya, mulai dari support secara tenaga, dana dan lain-lain gitu. Karena memang ini komunitas, organisasi yang harus dikembangkan gitu, untuk supaya kita bisa aware terhadap lingkungan kita. Karena kalau tidak dari kita siapa lagi? Sampah ini adalah bukan masalah pemerintah, bukan masalah pihak A dan pihak B, tapi sampah itu berasal dari kita. Jadi kitalah sumbernya yang harus menyelesaikan sampah itu gitu. Jadi kita harus mengelola sampah kita pribadi dulu gitu. Kemudian harapannya juga supaya Bank Sampah semakin lebar nih sayapnya, dan kami juga butuh sekali dukungan untuk pemerintah supaya mensupport SDM yang ada di Bank Sampah, karena kami juga harus di-upgrade ilmunya untuk mengelola sampah nantinya gitu, supaya kita bisa kalau bisa tuh kita udah punya tempat pengelolaan sampah sendiri. Kita perlu gerakan sosial dengan skala lebih besar. Jadi saya setuju disampaikan oleh kaum muda, ini bukan masalah pemerintah,
tapi juga masalah dari berbagai elemen masyarakat. Iya. Mau siapapun, mau latar belakangnya apapun itu, baik guru, baik latar belakangnya sebagai pekerja sosial, bisnis. Jadi perlu adanya kerjasama secara besar-besaran kayak gitu. Nah, BSA harapannya saya pribadi gitu, masyarakat dengan adanya BSA lebih berkembang, dan juga kedepannya masyarakat dengan adanya BSA bisa terbantu gitu. Kita tahu bahwa Kerinci dan Sungai Penuh itu alamnya bagus. Iya. Tapi permasalahannya ada sampah di mana-mana. Iya. Bagaimana caranya pariwisata itu bangun, maksudnya bangkit lagi, sedangkan wisatawannya nggak mau kunjungin kita karena sampah tadi, iya benar. Nah, jadi menurut saya ingin BSSA ini sebagai suatu wadah yang mungkin kedepannya akan lebih luas lagi ya, untuk mengedukasi masyarakat untuk paham dulu nih, kita tuh sampah ini masalah yang lumayan nggak bisa dianggap remeh gitu ya. Betul. Jadi kalau udah paham permasalahan sampah dan mereka sadar untuk bagaimana pemilihan sampah dan sebagainya, dan mau untuk ya menjaga kebersihan lingkungannya, insya Allah dari skala terkecil dari lingkungan di rumah sampai ke arah pariwisata sebagai nilai ekonomis ya untuk masa depan, itu insya Allah wisatawan akan merasa nyaman untuk datang ke sini dan memberikan keuntungan kan untuk Sungai Penuh dan Kerinci.